Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying memandang dari samping. Mudah baginya untuk menebak bahwa ayah mertuanya pasti telah menggunakan harta karun isolasi untuk mencegah orang menemukan benda tersembunyi. Gelombang Jing Qiyu mengulurkan tangan putihnya yang lembut dan menunjuk ke depan. Sebagai tanggapan, sebagian besar lapisan es di permukaan planet ini terkoyak dan mulai melayang. Segera setelah itu, lapisan es yang sangat besar juga menghilang. Mempertimbangkan betapa kuatnya Dewa Dunia tahap 4, mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh planet tanpa harus menggunakan lebih dari sehelai kekuatan mereka, tidak pernah melupakan lapisan es ini yang tidak lebih dari beberapa ribu kilometer dalamnya. Seluruh lapisan es meleleh menjadi ketiadaan, kecuali beberapa kristal es yang benar-benar tidak terluka. Ini harusnya itu. Saat Jing Qiyu melambaikan tangannya, debu kristal es mendarat di telapak tangannya. Ayo pergi. Keduanya kembali ke kapal terbang Starfield. Kembali ke kapal, Jing Qiyu mulai berbicara. Ini harus menjadi harta budidaya Eden Ayah. Jing Qiyu melihat debu yang duduk di telapak tangannya. Karena ayah memutuskan untuk mengirim avatarnya ke reruntuhan Danau Heart Island, wajar saja kalau dia tidak akan membawa harta Eden budidayanya bersamanya. Tapi sekarang dia terjebak di Danau Heart Island, tempat yang dikenal penuh bahaya. Dia bahkan sedang dikejar oleh kepala istana 9 yang dan 4 lainnya, dan di sana para ahli lain mungkin akan bergabung juga segera. Ai. Mata Jing Qiyu dipenuhi dengan kecemasan. Jing Qiyu, ayo kita pergi ke reruntuhan Danau Heart Island juga. Bagaimana menurutmu? Kata Sue Ying. Jing Qiyu menatap Sue Ying, ekspresi terkejut di wajahnya. Sue Ying, kamu ingin kami pergi ke Danau Heart Island? Itu terlalu berbahaya. Tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan hidup kamu demi ayah aku. Petik 2. Sebenarnya, Jing Qiyu juga telah berencana untuk pergi dan membantu ayahnya. Tetapi dia tidak mau menyeret Sue Ying ke dalam situasi yang berbahaya. Hahaha. Tubuh sejati suamimu ada di dunia materi, jadi apa yang harus aku takuti? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, tubuh ini akan binasa di dalam reruntuhan Danau Heart Island. Sue Ying tertawa terbahak-bahak. Selain itu, akhir-akhir ini, aku mulai merasa seperti sedang mendekati hambatan dalam kultivasi aku. Afinitas aku dengan Dao ruang waktu tidak terlalu baik, dan akan sangat sulit bagi aku untuk melanjutkan kultivasi aku di dalamnya. Lebih penting lagi, aku belum pernah mengalami penyempurnaan melalui pertemuan berbahaya dalam waktu yang sangat lama. Aku bahkan bisa merasakan kehendakku mulai melemah perlahan. Aku harus mengasahnya jika aku ingin terus berjalan. Pisau hanya akan menjadi lebih tajam jika diasah dengan benar. Jika life yang aku jalani terlalu aman, itu hanya akan mengikis keinginan aku, kata Sue Ying. Kamu dan aku sama-sama memiliki kekuatan tahap keempat Dewa Dunia. Sedangkan reruntuhan biasa tidak begitu berbahaya. Danau Heart Island, di sisi lain, dipenuhi dengan bahaya, dan itu saja masih akan membuat petualangan ini bermakna. Aku ingin keluar pada saat ini tidak hanya demi menyelamatkan ayah mertua, tetapi juga untuk memperbaiki diri aku. Petik 2. Jing Qiyu tergerak mendengar semua ini. Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi Sue Ying untuk memasuki reruntuhan Danau Heart Island hanya demi memperbaiki dirinya sendiri? Itu benar-benar terlalu berbahaya dari lokasi untuk hal seperti itu. Tempat seperti itu jauh melampaui tingkat bahaya yang biasanya akan diterima Sue Ying untuk menghadapi hanya demi memperbaiki dirinya sendiri. Sue Ying memberinya tatapan penuh arti. Aku sudah memutuskan untuk mengambil risiko ini dan memasuki reruntuhan Danau Heart Island. Maukah kamu ikut dengan aku? Petik 2. Jing Qiyu mengangguk berat. Kita akan pergi bersama? Haha. Kita harus membuat beberapa persiapan sebelum kita pergi, Sue Ying menyeringai. Memang, kita perlu memastikan kita siap. Jing Qiyu jelas tentang betapa berbahayanya tempat yang akan mereka masuki. Dia masih tidak yakin bahwa membawa Sue Ying akan menjadi pilihan yang tepat atau tidak, tetapi dia sangat menyadari bahwa Sue Ying sudah membuat keputusan. Secara alami, hati Jing Qiyu tidak bisa membantu tetapi menjadi hangat saat melihat ini. Kelopak bunga mengambang di tengah rantai istana megah yang terus-menerus. Di dalam aula istana khusus, Mei Yu yang berjubah putih dan berjubah putih,
saat ini sedang dalam kesulitan. Dia sudah menjadi dewa dunia, tetapi dewa dunia tahap 1 seperti dirinya tidak dalam posisi untuk berpartisipasi dalam masalah mengenai ayahnya. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Ayah sedang dikejar. Ketujuh Mei Yu bisa merasa dirinya semakin khawatir. Beberapa saat yang lalu, gurunya, Monarch Mother Whirlpool, telah meninggalkannya dengan beberapa informasi serta perintah, murid, salah satu tubuh ayahmu, Avatar Monarch Mosue, dibunuh oleh tim ahli. Tubuhnya yang lain saat ini bersembunyi di dalam Danau Heart Island, tetapi juga sedang dikejar. Aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Untuk saat ini, akan lebih baik jika kamu tetap di sini. Kamu dilarang keluar dan bertindak seperti yang kamu inginkan. Petik 2. Sementara informasi mengenai situasi Monsu belum benar-benar menyebar, sebagian besar Dewa Dunia tahap 4 dan keberadaan yang kuat sudah mengetahui masalah ini. Kepala 9 istana yang marah dan Ibu Tua Layu Pohon bahkan telah mengisyaratkan tahap 4 Dewa Dunia untuk menduduki Kekaisaran Mosue secara rahasia. Hanya beberapa hari setelah berita itu dikirimkan. Yang Mulia Ketujuh, negara kita saat ini berada di ambang kehancuran total. Sebagian besar kekaisaran tetangga sudah mulai makan ke dalam Kekaisaran Mosue kami, dan itu tampak semakin seperti kekaisaran ditakdirkan untuk jatuh. Petik 2. Yang Mulia Ketujuh, Avatar Dewa Dunia Putri ketiga menghancurkan dirinya sendiri, dan istananya telah diduduki. Berbagai Dewa Dunia telah mengkhianati kekaisaran. Adik perempuan, jangan datang ke sini. Adik perempuan, kita semua baik-baik saja, tetapi kekaisaran tidak akan bisa terus berdiri. Sebuah volume besar berita telah tiba, semakin meningkatkan kekhawatiran yang dirasakan Seven Mei Yu. Monarch Mosue mengiriminya satu pesan, ketujuh kecil, jangan tinggalkan sisi Ibu Whirlpool dari Monarch Mother. Dia pasti akan melindungi kamu, hal ini aku telah melibatkan diri ke dalam tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Petik 2. Dia seharusnya tidak khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Aku ingin melihat guru. Ketujuh Mei Yu memutuskan dia akan memohon pada gurunya jika dia harus. Sister junior murid, guru kami tidak akan melihat kamu. Dia tidak akan mengambil tindakan atas masalah ini, jawab pelayan Ibu Whirlpool Monarch. Masuk akal kalau dia tidak mau melibatkan diri. Hal ini menyangkut terlalu banyak ahli, salah satunya bahkan menjadi kepala Istana 9. Dia adalah salah satu dari Dewa Pulau Temporal yang paling dikasihi murid, dan kekuatan tempurnya juga luar biasa. Bahkan jika Monarch Mother Whirlpool bahkan lebih melindungi murid-muridnya, dia masih tidak akan berperang melawan beberapa eksistensi kuat demi mereka. Setelah kembali ke kediaman utusan penyelianya, Sue Ying sekarang bersiap-siap untuk pergi ke reruntuhan Danau Heart Island. Apa? Sue Ying segera menerima berita bahwa seluruh kekaisaran Mosue, setelah melalui badai dan angin dan hujan, sekarang diambang kehancuran total. Sue Ying, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jing Qiu. Tubuh ayahku yang lain masih terperangkap di reruntuhan jauh dari Danau Heart Island, dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya telah memulai invasi mereka di kerajaannya. Bagi mereka yang begitu berani harus berarti bahwa mereka mendapatkan dukungan dari keberadaan yang kuat. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Kebanyakan Dewa Dunia tahap 4 tidak akan terlalu peduli dengan ukuran kerajaan mereka. Selanjutnya, Raja Mosue belum benar-benar mati. Tentang itu, aku pikir aku bisa menyelesaikan masalah ini, kata Sue Ying. Karena itu, ia mengoperasikan gelang komunikasinya untuk mulai berbicara dengan beberapa orang. Raja Chen Yi, ini aku, Dongbo Sue Ying. Yang Mulia Dongbo, acara yang jarang terjadi. Mengapa kamu mencari aku? Petik 2. Aku telah menerima kabar mengenai situasi Monarch Mosue saat ini. Aku mendapat rahmat menerima bimbingan Monarch Mosue kembali selama pesta bunga Myriad, dan kebaikannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku lupakan. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati pada saat ini, dan aku khawatir tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Namun, aku berharap setidaknya bisa kekaisaran Mosue yang dia ciptakan. Petik 2. Oh, jadi Raja Mosue sebenarnya telah melakukan kebaikan yang mulia di masa lalu. Sue Ying mulai menyebarkan berita.
Setelah begitu banyak Dewa Dunia tahap 4 mengunjunginya selama bertahun-tahun, ia secara alami memiliki cara untuk menghubungi mereka. Dia sudah selesai berbicara dengan lebih dari 10 tuan yang wilayahnya dekat dengan kekaisaran. Baginya untuk melakukan hal seperti itu mewakili bahwa Raja Mo Sue telah memberikan bantuan besar kepada Sue Ying, dan bahwa Sue Ying benar-benar ingin melindungi kerajaannya. Sue Ying bahkan meminta orang-orang yang ia hubungi untuk membantu menyebarkan pesan ke berbagai kekuatan lain. Di Kekaisaran Mo Sue, putri kelima yang anggun dan mewah, Dewa Dunia He Sue berdiri di udara, menatap dengan marah ke arah tim tentara yang kuat yang dipimpin oleh Dewa Dunia tahap ketiga. Bahkan kamu berani mengkhianati Mo Sue Empire aku? Tanya He Sue yang cantik dengan marah. Jenderal Chen, ayahku tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Hati dewa sejati raja akan segera runtuh, dan dia bahkan akhirnya menyinggung beberapa keberadaan yang kuat. Putri kelima, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang ini, Dewa Dunia berjanggut panjang dalam memimpin menjawab dengan acuh tak acuh. Putri kelima, kamu seharusnya tidak berusaha untuk melawan. Jika kamu melakukannya, tidak ada yang mengatakan bahwa serangan yang ceroboh tidak akan membunuh kamu. Itu akan memalukan. Bagus, sangat bagus. Hati He Sue diliputi kesedihan. Tubuh lainnya sudah meninggalkan tempat itu, namun melihat kerajaan besar yang diperintah ayahnya hancur berantakan dan berubah menjadi abu, dia tidak bisa menahan tangis. Namun, tiba-tiba, ekspresi yang ditampilkan oleh Dewa Dunia berjanggut panjang berubah. Kerutan jelas di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, semuanya, bubar. Bawahannya bingung dan Dewa Dunia He Sue sama terkejutnya. Pada hari yang sama, setiap kerajaan terakhir yang telah menyerbu Kekaisaran Mo Sue berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Kekaisaran sudah mendapatkan kembali kedamaian dan stabilitasnya, membuat banyak Dewa Dunia masih setia dan putri-putri Raja Mo Sue dalam keadaan linglung. Segera, sepotong informasi mencapai telinga mereka, murid pribadi yang mulia, Sue Ying, telah mengirim kabar. Dia mengatakan bahwa, selama pesta bunga Myriad, dia memiliki anugerah menerima bimbingan Raja Mo Sue. Dia juga mengisyaratkan gagasan bahwa dia ingin melindungi Kekaisaran Mo Sue. Kata-kata seperti itu diucapkan oleh Sue Ying. Kebanyakan Dewa Dunia tahap 4 tidak akan berani menyinggung dia hanya untuk melanjutkan serangan terhadap Kekaisaran Mo Sue. Bahkan Old Mother Witirtri, Kaisar Naga Penjara, dan Kepala Istana 9 menghentikan semua permusuhan di Kekaisaran setelah mendengarnya. Setelah semua, potensi yang ditunjukkan Sue Ying sudah menakutkan, dan diketahui bahwa ia kemungkinan besar akan mencapai tingkat 3 leluhur segera setelah ia menjadi keberadaan yang kuat. Selain itu, Sue Ying hanya berusaha untuk melindungi sebuah kerajaan, dan bukan Mo Sue sendiri. Tentu, tidak ada yang menolak untuk menunjukkan wajahnya dan terus menyerang. Ketujuh Mei Yu, yang berada di bawah magang Monarch Mother Whirlpool, juga menerima kabar tentang itu. Dongbo menyebarkan berita bahwa dia ingin mempertahankan Kekaisaran Mo Sue. Ketujuh Mei Yu tertegun. Remaja yang sisinya ikut serta dalam Myriad Flower Feast telah maju ke panggung seperti itu. Begitu dia merilis pesan itu, berbagai kekuatan merasa berkewajiban untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Dia melakukan semua ini hanya karena saat itu ketika ayah mengajarinya sekali. Hati Mei Yu yang ketujuh membengkak dengan rasa terima kasih, meskipun tidak menyadari bahwa Sue Ying sebenarnya adalah saudara iparnya. Kekaisaran Mo Sue dengan cepat mendapatkan kembali kedamaiannya. Saat ini terletak di wilayah yang jauh dari Istana Dewa Pertumpahan Darah, Sue Ying memperhatikan semua perkembangan di sana. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyatakan rasa terima kasihnya segera setelah dia mendengar bahwa berbagai kekaisaran tetangga telah mundur, yang oleh para pemimpin kekaisaran itu dengan sopan menjawab, seandainya kita tahu bahwa Raja Mo Sue memiliki hubungan dengan Yang Mulia, kita akan tidak bertindak pada awalnya, atau, wilayah kekaisaran tidak terlalu penting bagi kita. Petik 2. Mereka semua sangat ramah. Sue Ying tidak menyalahkan mereka atas tindakan mereka sebelumnya. Dia sangat menyadari betapa kejamnya dunia kultivasi. Begitu tembok runtuh, kerumunan akan datang mendorong. Tanpa hubungan persahabatan, mengapa mereka membantu Mo Sue? Di sisi lain, ancaman yang dikeluarkan oleh Kepala Istana 9 Yang,
Old Mother Witir Tree dan keberadaan lainnya di tingkat mereka memastikan bahwa sebagian besar dewa dunia tahap 4 tidak akan berani ikut campur. Hanya seseorang seperti Sui Ying, sosok yang jauh lebih muda di masa kemegahannya yang bisa memaksa berbagai kekuatan lain untuk menunjukkan rasa hormat ketika dia bertindak. Bagaimanapun, ini hanyalah masalah kecil. Seandainya dia mencoba menggunakan pengaruhnya selama kesempatan nyata, seperti saat kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk melampaui sungai waktu dan menjadi abadi, atau selama kemunculan senjata dewa sejati, tidak ada yang akan peduli memperlihatkan wajahnya apapun padanya. Sebuah kapal terbang Starfield meninggalkan kota daerah timur yang tenang prefektur. Di deknya bisa dilihat Sui Ying dalam pakaiannya yang biasa, dan Jing Qiyu yang mengenakan topeng bermaksud menyembunyikan identitas aslinya. Keduanya memandangi terowongan di sekitar mereka. Sui Ying, reruntuhan Danau Heart Island dikabarkan telah ditemukan bahkan sebelum munculnya dunia dewa, kata Jing Qiyu. Kami berdua mungkin telah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai tempat ini, dan ayah mungkin juga telah memberi kami banyak informasi tambahan, tetapi tentu benar bahwa tidak ada yang akan berubah ketika kami mengalaminya secara pribadi. Sebagian besar pakar yang mengunjungi Lake Heart Island memiliki kekuatan tempur untuk mencocokkan keberadaan yang kuat. Itulah satu-satunya cara mereka dapat dianggap memenuhi syarat untuk bertualang di dalam. Bahkan puncak biasa tahap 4 dewa dunia akan mengalami kesulitan di dalam. Setiap dewa dunia tahap 4 yang masuk harus siap kehilangan avatar mereka. Petik 2. Jing Qiyu, jangan anggap remeh dirimu. Kekuatan tempurmu dan milikku sama-sama agak tinggi. Sui Ying tersenyum. Setelah dia berhasil menumbuhkan Luminous Sun ke batas ketiga dari volume ketiga, kekuatan tempurnya telah sangat meningkat. Selain itu, setelah bertahun-tahun meneliti, ia berhasil menciptakan 3 keterampilan rahasia yang penting. Dia mungkin sudah lebih kuat sedikit dari Monarch Changyong. Kekuatan tempur Jing Qiyu juga sebanding dengan miliknya. Sebenarnya, dia bahkan bisa menekannya saat berkelahi. Mungkin mereka berdua lebih lemah sedikit dibandingkan dengan seseorang seperti saudara sulung tertua Sui Ying, Hu Yiming, tetapi mereka masih relatif kuat di antara dewa dunia tahap 4, jauh lebih kuat daripada ahli biasa pada tahap yang sama. Tujuan dari perjalanan kami di dalam Danau Heart Island saat ini bukan untuk mencari harta, Sui Ying memulai. Jika kita menemukan tempat yang tampaknya berbahaya, kita akan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Tujuan utama kami adalah menyelamatkan ayahmu, dan untuk membawa kembali senjata dewa sejati. Petik 2. Jing Qiyu mengangguk sedikit. Apapun yang kami rasa terlalu berbahaya, kami hanya akan berusaha menghindarinya. Seandainya tujuan mereka adalah mencari harta karun, mereka akan terus menyelidiki begitu mereka menemukan lokasi yang tampaknya menjanjikan. Adalah melalui metode ini bahwa orang akan menemukan harta karun. Pada akhirnya, tujuan keduanya akhirnya berbeda dari kebanyakan dewa dunia tahap keempat. Kapal terbang Starfield benar-benar sangat cepat. Sui Ying dan istrinya hanya memiliki kesempatan untuk mengobrol sejenak sebelum kapal mereka sudah melintasi perbatasan wilayah Bloodset God Palace untuk memasuki wilayah yang jauh dari Myriad God Palace. Jalan-jalan di Danau Heart Island berada dekat dengan perbatasan wilayah Myriad God Palace. Di sini, terowongan dalam ruang waktu terbuka seperti mulut untuk membuat ruang bagi kapal untuk terbang keluar. Sui Ying dan istrinya memandang ke depan, menyembunyikan ruang di sekitar kapal mereka pada saat yang sama. Ini, di samping penggunaan harta karun yang dimaksudkan untuk memblokir teknik kepanduan, berarti bahwa tidak ada cara bagi para ahli dari kejauhan untuk menemukan gelombang ruang waktu yang disebabkan oleh kapal. Danau Heart Island, Sui Ying dan Jing Qiyu keduanya memandang ke langit berbintang yang jauh di depan mereka. Di sana, mereka melihat bola putih keperakan besar yang terbuat dari air. Lingkungan luar biasa ini telah dilaporkan memiliki diameter 9,45 triliun kilometer. Sementara seluruh reruntuhan dikenal sebagai Pulau Danau Jantung, pulau itu sebenarnya terletak di pusat bola air yang sangat besar ini. Tempat ini sudah ada pada saat dunia dewa dilahirkan. Bahkan guru aku dan yang lainnya tidak dapat benar-benar memahaminya. Sui Ying menghela nafas. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana asalnya. Yang mulia dan para ahli lain di levelnya mungkin tahu yang sebenarnya.
Informasi seperti itu tidak akan pernah sampai ke telinga kita, jawab Jing Qiu. Mungkin di mata yang mulia dan yang lainnya, kita terlalu lemah. Jika mereka tidak mau memberitahu kami bisa belajar lebih banyak tentang diri kami sendiri, Sui Ying tertawa. Sou. Begitu mereka menyimpan kapal terbang Starfield, suami dan istri mulai merobek kekosongan untuk mendekati bola. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat, dan tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba. Hua, gelombang air yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di sekeliling luar bola yang sangat besar. Ayo pergi, Sui Ying bertukar pandang dengan Jing Qiu dan, tanpa sedikit pun keraguan, keduanya masuk. Hong! Sosok mereka melonjak dengan kekuatan. Permukaan tubuh Sui Ying sekarang ditutupi oleh lapisan kekuatan matahari yang bercahaya, kekuatan keras seperti matahari. Sementara itu, tubuh Jing Qiu ditutupi oleh aliran cahaya ungu. Ini adalah teknik rahasia yang dia mulai kembangkan setelah menjadi Dewa Dunia tahap 4 yang disebut Violet Sunrise. Penggunaan utamanya adalah kemampuan untuk menyembunyikan identitasnya, yang berarti dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia lainnya. Namun, karena dia sudah menjadi Dewa Dunia tahap 4, dia sekarang bisa mulai meneliti Dao Samping, yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih banyak teknik rahasia. Teknik khusus yang dia pilih dari dalam Gunung Batu Crimson, yang berarti memasangkannya dengan teknik pedang yang sudah dia miliki. Begitu dingin, segera setelah dia memasuki lingkup danau pulau laut yang sangat besar, Sui Ying mulai merasakan pergerakan air jika air itu mengalir di sekelilingnya. Itu mengeluarkan perasaan sedingin es yang dengan cepat mulai merembes ke tubuhnya, memaksa Sui Ying untuk menggunakan tenaga matahari yang bercahaya untuk membentuk lapisan pelindung, menghalangi air dari jarak tertentu dari tubuhnya. Aliran air putih keperakan menempatkan beban ekstrim pada setiap perenang. Itu karena setiap tetesan air yang membentuknya menimbang jumlah yang luar biasa. Mereka, pada kenyataannya, lebih berat dari planet. Tak terhitung tetesan air yang mengalir dan melonjak. Hanya orang-orang yang menggunakan kekuatan destruktif seperti tahap keempat Dewa Dunia dan di atas yang bisa melewati sini tanpa halangan. Hukum di sini sangat aneh, komentar Jing Qiu. Mereka sangat membatasi domain Dewa Dunia aku. Selain itu, Violet Sunrise aku terasa seperti ditekan oleh tekanan besar, memungkinkan aku untuk memperpanjangnya tidak lebih dari 5 km. Sui Ying, bagaimana denganmu? Petik 2. Aku masih berusaha melihat sejauh mana aku bisa mengambilnya, kata Sui Ying. Memang, kekuatan matahari yang bercahaya itu belum terbatas sejauh mana ia bisa pergi. Hanya bagaimana mungkin bagi Sui Ying untuk memiliki kekuatan tempur dari Dewa Dunia tahap 4 meskipun menjadi Dewa Dunia tahap 3? Justru karena kekuatan matahari yang bercahaya. Setelah dia berhasil mengembangkan batas ketiga dari jilid ketiga, kekuatan matahari yang bercahaya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap helai tunggal dari kekuatan ini tidak hanya sangat tajam, memungkinkannya melewati aliran air tanpa halangan. Namun, air masih bisa melemahkannya secara bertahap dan bahkan memblokirnya sepenuhnya setelah mencapai tonggak sejarah 1 juta kilometer. 1 juta kilometer. Sui Ying tertawa. Sudah sejauh itu, Jing Qiu sangat gembira. Aliran air di Danau Heart Island ini tidak terlalu bergejolak, tetapi mata T3L4NJ4 nanogram mereka masih hanya memungkinkan mereka untuk melihat hingga jarak beberapa ribu kilometer atau lebih. Itu artinya harta kepanduan kita menjadi tidak berguna untuk sementara waktu. Mereka hanya mampu menempuh jarak sejauh 100.000 kilometer. Kekuatan matahari bercahaya kamu benar-benar terlalu tangguh. Aku bertanya-tanya seberapa kuat jadinya jika kamu mencapai batas keempat. Petik 2. Pada saat itu, kekuatan tempurku seharusnya kira-kira mirip dengan murid sulung saudara Hui Ming, jawab Sui Ying. Namun, batas keempat benar-benar sulit dijangkau. Tubuhku yang sebenarnya telah mempelajarinya kembali di Crimson Rock Mountain selama ini, tapi aku masih agak jauh untuk menyelesaikannya. Petik 2. Seni absolut benar-benar luar biasa. Jing Qiu hanya bisa menghela nafas. Bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur tahap ketiga Dewa Dunia hampir ke tingkat keberadaan yang kuat, mereka benar-benar layak mendapat gelar mutlak. Tidak mengherankan bahwa keberadaan yang kuat pun menjadi gila atas kesempatan untuk mendapatkannya.
Sayangnya, seni absolut yang lengkap dan sempurna benar-benar terlalu langka, sebagian besar telah diperoleh oleh Yang Mulia, Tuan Pulau Temporal, dan eksistensi lain seperti itu. Mungkin Master Prefektur Gunung Bambu juga memiliki seni absolut yang bisa dia berikan kepada orang lain. Keduanya merobek aliran air yang besar dengan cara yang biasa-biasa saja. Dalam benaknya, Sui Ying terus-menerus memutar ulang perkenalan yang telah ia terima tentang Pulau Heart Lake. Perairan luas di pinggiran luar diketahui relatif aman, tetapi bahkan mereka dikaitkan dengan bahaya tertentu. Beberapa pertemuan yang sangat disayangkan bahkan mungkin memisahkan keberadaan yang kuat pada tingkat ketiga leluhur dari kehidupan mereka. Bagian terdalam dari Pulau Heart Lake bahkan berisi daerah yang mulia akan berbahaya. Kekuatan matahari bercahaya Sui Ying meliputi area seluas 1 juta kilometer di setiap arah, memungkinkannya merasakan bahaya di muka. Sui Ying dan Jing Qiyu melanjutkan lebih jauh ke dalam dengan hati-hati. Sui Ying tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan besar yang tampaknya bisa menghancurkan apapun yang ada di jalurnya untuk bersentuhan dengan kekuatan matahari yang bercahaya. Kekuatan itu tampak mellow dan sombong pada saat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.